obat apakah seumur hidup untuk hipertensi? Karena biasanya kan, aduh nanti ginjalnya kena, kayak gitu. Kalau kita tidak mengobati tekanan darahnya atau hipertensinya terus-terusan tinggi, tadi komplikasi yang bisa terjadi salah satunya adalah ke ginjal. Halo Sobat Perkijaya, selamat datang kembali di acara podcast Perkijaya. Pada kesempatan ini, kenalkan saya Dr. Nabila, spesialis jantung dan pembuluh darah yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak di bulan Mei ini ada hari apa? Di tanggal 17 Mei ini, kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Dengan tema tahun ini adalah Controlling Hypertension Together, atau Mari Kendalikan Hipertensi Bersama-sama. Kenapa sih harus bersama-sama? Karena sebetulnya tugas untuk mengendalikan hipertensi itu bukan hanya milik dokter, tapi juga pasien, keluarga pasien, tenaga medis, hingga sistem kesehatan. Nah, kenapa episode kali ini spesial? Karena kita telah mengundang narasumber yang ahli di bidang hipertensi. Beliau adalah Dr. Swastia Dwi Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah yang merupakan anggota dari Kelompok Kerja Hipertensi Indonesia atau INASH. Kepada Dr. Putra, selamat pagi. Apa kabar Dr. Putra? Selamat pagi, kabar baik. Gimana Dr. Nabila kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, udah siap nih kita mau ngomongin mengenai hipertensi, karena kan kebetulan Mei ini adalah Hari Hipertensi Sedunia ya. Betul sekali. Oke, sebenarnya Dr. Putra, apa sih yang disebut dengan hipertensi? Jadi memang sekarang sudah banyak panduannya ya dok ya. Jadi kalau dulu kita mengenal bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah di atas dari 140 mm air raksa per 90 mm air raksa ya. Memang definisi ini kita masih pakai. Tapi sudah mulai muncul lagi beberapa guidelines ataupun panduan sekarang sudah mengatakan bahwa di angka 130 ke atas nih dok, itu sudah mulai hipertensi. Ya, jadi kenapa diturunkan cut-off-nya? Memang untuk terapi dari tekanan darah ini sudah mulai lebih agresif. Ya, jadi mulai dini kita mulai terapi. Ya, nanti akan kita bahas terapinya apa saja sih untuk hipertensi. Ya, jadi memang orang-orang sudah mulai concern, sudah mulai perhatian khusus nih terhadap darah tinggi. Karena tadi dibilang darah tinggi merupakan suatu silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba sudah terkena suatu komplikasi di organ-organ di dalam tubuhnya. Gitu ya. Berarti sekarang lebih rendah lagi ya cut off-nya ya. Betul. Berarti lebih banyak lagi yang terkena hipertensi ya kalau Betul, pakai yang cut off terjaring ya. Yang terjaring lebih banyak. Di Indonesia kita masih memakai cut off yang 140 per 90. 140 90 ya. Oke, menarik nih. 140 90 sebagai cut off. Nah, kalau misalkan sering nih pasien-pasien nanya, "Dok, saya mau vaksin kemarin." Kemudian tensinya tiba-tiba 140 90 atau tensinya tiba-tiba 150 lah gitu. Nah itu saya apakah udah hipertensi? Soalnya sebelum-sebelumnya saya selalu bagus nih. Kebetulan memang saya begadang dok. Nah itu gimana tuh Dokter Putra? Iya. Jadi memang kalau tekanan darah kita itu yang perlu diketahui adalah kita tidak akan sama setiap saat. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi kita aktivitas itu pasti bisa meningkatkan tekanan darah. Lagi stres, meningkatkan tekanan darah. Atau yang tadi Dokter Nabila bilang tidurnya kurang, itu juga akan meningkatkan tekanan darah. Jadi memang kalau kita melakukan pengukuran tekanan darah itu baiknya tidak hanya satu kali. Ya, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosis. Salah satunya yang paling mudah mungkin dilakukan oleh sobat Perki semua yang punya alat tekanan darah di rumah bisa melakukan home blood pressure monitoring atau HBPM. Ya, atau kalau misalnya ke fasilitas kesehatan kita juga bisa menggunakan ambulatory blood pressure monitoring. Ya, jadi di situ kita bisa mendiagnosis apakah kita terkena darah tinggi atau tidak. Ya, nanti caranya akan kita jelaskan. Oke. Ya. Nah, menarik tuh home HBPM ya tadi ya, home blood pressure monitoring. Berarti itu kan kita diukur tensinya pada saat di rumah. Nah, pertanyaan berikutnya muncul lagi nih dari teman-teman. Ada pasien yang
tanya juga ke dokter ya, "Dok, saya kenapa ya kalau di rumah tensinya tuh bagus, 110, 100 poin nggak pernah deh tinggi. Tapi tiba-tiba kalau sudah sampai rumah sakit, ketemu dokter, itu kenapa ya tensinya kok langsung 140 ke atas, 150, ada yang ekstrim sampai 160." Nah itu gimana tuh Dok? Berarti dia apakah hipertensi? Oke, pertanyaannya bagus Dr. Nabila. Jadi memang banyak kasus kita temukan bahwa kalau ke fasilitas kesehatan, bukan hanya rumah sakit, biasanya klinik ataupun puskesmas, rata-rata tensinya akan lebih tinggi gitu ya. Ada yang kita namakan white coat hypertension. Ya. White coat, jas putih berarti ya? Iya, jadi Oke. hipertensi jas putih ya. Ah. Jadi ini sebenarnya adalah suatu problematika psikologis ya. Jadi beberapa orang mungkin ada yang rasanya nervous ataupun takut pada saat ketemu kayak dokter ataupun kayak perawat ya. Jadi mereka-mereka yang pakai jas putih atau mereka-mereka yang menggunakan kostum perawat itu jadinya dia pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah jadi takut ataupun nervous sehingga akan meningkatkan tekanan darahnya. Lagi-lagi kalau seperti itu kita tidak akurat untuk melakukan pemeriksaannya. Apalagi kalau di rumah biasanya dia lakukan berkala, itu normal gitu ya. Jadi baiknya adalah kita melakukan home blood pressure monitoring gitu ya. Apa itu home blood pressure monitoring? Itu adalah suatu metode yang paling mudah untuk kita lakukan untuk melakukan pengukuran berkala di rumah. Biasanya kita melakukan pada saat bangun tidur ya, dan juga pada saat mau tidur. Jadi dalam satu hari itu 2 kali pengukuran. Ya, kita menggunakan alat tensi biasa yang otomatis ya karena paling mudah dilakukan oleh mungkin sobat-sobat Perki di rumah gitu ya. Nah, setelah itu lakukanlah selama mungkin 1 minggu, 7 hari berturut-turut. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Ya, pengukurannya memang disarankan kita melakukan pada saat 1 kali pengukuran tuh 3 kali kita lakukan pengukuran tekanan darahnya. Yang diambil adalah 2 pengukuran yang terakhir. Contoh, jadi pada saat pagi hari ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ya. Yang pertama tensinya 140/90, yang kedua 120/80, yang ketiga 120/80. Kita ambil yang 2 terakhir. Yang 120/80, 120/80. Kita rata-ratakan, kita catat. Jadi kita buat diary-nya sendiri. Nah, pada saat ke dokter lebih baik itu dibawakan. Jadi biar dokternya tahu nih bagaimana tren tensi pada saat di rumah. Gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mengukur tensi, 1, tidak boleh menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum kopi ya. Jadi pada saat tensi kita harus rileks. Posisinya apakah boleh tiduran? Tidak. Jadi mengukur tensi itu posisinya harus duduk. Duduknya duduk bersandar seperti ini ya. Jadi kita tegak bersandar, kakinya menapak di tanah. Nah, itulah cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Lakukan berkala, bawakan datanya ke dokter. Nah, itu nanti menjadi acuan dokter untuk mendiagnosis apakah sobat Perki semua adalah menderita penyakit tekanan darah tinggi atau tidak. Oke, menarik sekali ya. Ternyata untuk mendiagnosis hipertensi nggak segampang itu ternyata ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pasti teman-teman di sini kan bingung tuh, kenapa sih hipertensi ini penyebabnya selalu dikaitkan dengan garam atau makanan asin. Kenapa nggak gula? Sekarang kan lagi kekinian tuh kopi-kopi kekinian ya. Nah, sebenarnya tuh yang benar yang mana sih Dok gitu? Apakah hanya garam dan asin-asin saja atau sebenarnya ada penyebab lain di lain dari itu? Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi memang hipertensi atau tekanan darah tinggi ini merupakan suatu penyakit multifaktor ya. Jadi bukan hanya masalah dari garam saja. Garam memang bisa menaikkan tekanan darah ya. Karena prosesnya dia bisa mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah ya, garam itu. Nah, tapi selain itu gula juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi walaupun efeknya tidak secara langsung. Ya, gula itu menyebabkan terjadinya kerusakan dan juga kekakuan dari pembuluh darah ya. Dan itu juga bisa nanti pada ujungnya berdampak menjadi tekanan darahnya menjadi tinggi, termasuk juga kolesterol gitu ya. Kolesterol pun juga membuat pembuluh darah itu menjadi rigid ataupun kaku. Nah, itu juga ujung-ujungnya bisa berdampak pada hipertensi. Jadi memang yang perlu kita katakan bahwa pola hidup sehat melalui diet ya. 1, kurangi garam, kurangi makanan-makanan dan minuman manis, gula ya, dan juga kurangi makan makanan yang banyak mengandung minyak atau kolesterol. Ya, jadi apalagi tuh sekarang lagi senang banget
Apalagi kalau bulan puasa suka beli Gorengan ya. gorengan untuk buka Nah, puasanya. di sini nih Nah, hobi nih goreng-gorengan tuh yang pojok sana tuh. Gorengan tuh. Oke, ya, oke. jadi itu mulai dikurang-kurangi kalau bisa dibatasi jumlah konsumsinya per hari. Oke, menarik nih. Dikurangi, bukan dihilangkan ya. Jadi boleh kita makan garam. Masih boleh. Ya, Berapa garamnya? baik ya. Jadi garam itu yang kita namakan mungkin bahasa kerennya atau bahasa kedokteran adalah sodium ya. Memang batasannya per Natrium ya hari. bahasa Indonesia. Natrium bahasa Indonesianya. Jadi konsumsi per harinya maksimal adalah 2 gram natrium. Tapi kan natrium itu banyak terkandung di macam-macam ya. Satu, ada yang buat gurih-gurih masakan tuh, ya penyedap masakan, ataupun yang garam dapur. Garam dapur itu memang ada mengandung natrium dan juga lainnya. Nah, itu maksimal untuk garam dapur kita perharinya adalah dikatakan 5 gram. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi apa ya bahasanya peres tuh ya. Jadi bukannya menggembung, tapi yang datar ya. Kita nggak boleh terlalu banyak nih makan garam. Oke. Ya. Tapi tidak menutup yang lain juga ya tadi ya, yang Betul. berlemak, manis-manis, kopi-kopi kekinian ya. Oke. Nah, marah-marah Nah, dan darah tinggi ya. Gimana tuh hubungannya? Bener gak sih? ya, mungkin Dr. Nabila sering marah-marah juga kah? Ah, ya namanya juga wanita ya. Oke, ya memang marah-marah sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi ya. Jadi memang kalau kita marah biasanya tensi kita bisa melonjak naik. Itu karena suatu proses adaptasi dari sistem saraf kita. Sistem saraf tuh ada 2, Dok. Ada yang kita namakan sistem saraf simpatis, ada sistem saraf yang parasimpatis. Fight or flight. Kalau yang simpatis ini biasanya kita pada saat kondisi lagi tegang, lagi marah-marah, emosi, ataupun lagi presentasi di depan publik gitu. Itu juga bisa menyebabkan mungkin tekanan darahnya relatif akan naik. Oke. Jadi dia itu akan mengecilkan ukuran pembuluh darah di seluruh tubuh. Oleh karena itu tekanan darahnya akan naik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya riwayat ataupun sudah didiagnosis tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, bisalah mengendalikan emosinya gitu ya. Oke, harus sabar. Harus sabar, betul. Oke. Nah, kan kita udah tahu ya apa itu hipertensi, lalu penyebabnya apa. Sebenarnya bahaya nggak sih, Dok? Oke, hipertensi kan tadi kita bilang sebagai suatu silent killer ya, pembunuh diam-diam ya, jelas berarti berbahaya karena pembunuh ya. Memang hipertensi itu nggak ada gejala. Ada yang bilang kok Dok saya tengkuknya sakit, ya sering juga dikaitkan dengan kolesterol tinggi ya biasanya ya. Semuanya lah mereka masukkan ke situ. Atau kepalanya juga suka sakit ya, mungkin memang kalau tensinya biasanya rendah habis itu dia langsung tinggi, bisa aja suatu ada adaptasi yang bikin ada keluhan gitu ya. Tapi rata-rata tekanan darah tinggi itu tidak ada keluhan. Nah, catat. Jadi memang kalau untuk tekanan darah ini banyak sekali bisa menyebabkan komplikasi kalau misalnya tidak dikontrol secara dini. Oke. Gitu ya. Apa aja sih komplikasinya? Ya, ada yang kita namakan mungkin bahasa kedokterannya target organ damage. Ya, kerusakan organ. Apa aja? Yang pertama dari atas, saraf. Ya, bisa nyebabin apa? Dokter Nabila? Stroke ya. Stroke biasanya ya, atau mata. Ya, kalau terjadi hipertensi lama atau tekanan darah tinggi lama, ada yang kita namakan sebagai retinopati hipertensif. Penurunan penglihatan, kerusakan di matanya. Dan itu sifatnya permanen, hati-hati makanya. Terus yang ketiga, ke jantung. Ya, jantung, kalau jantungnya itu terus-terusan dia memompa darah melawan tekanan darah yang tinggi, lama-kelamaan jantung bisa menjadi bengkak. Oke, sering Ya, tuh ya jantung betul. bengkak. Ada bahasa mungkin dokter sering jelasin bapak atau ibu kena nih pembengkakan jantung. Ya. Penyebab utamanya adalah dari tekanan darah yang tinggi. Nah, jangan Gitu. bingung ya. Pasien-pasien sering kan nanya, kok saya tiba-tiba bengkak? Nah, ini berarti hipertensi Dari ya. hipertensi salah Oke. satunya ya. Nah, kalau dia sudah bengkak lama-kelamaan pompanya bisa turun ataupun bisa menyebabkan lemah jantung. Gitu ya. Yang keempat, ginjal. Ya, ginjal bisa juga terjadi kerusakan. Ya, kalau tensinya tinggi terus ya. Jadi banyak sekali organ-organ yang bisa mengalami kerusakan. Oh, satu lagi. Katanya juga bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Oh, Nah, menarik sekali ini ilmu baru ya. Ilmu baru. Kerusakan Jadi tulang tuh kalau osteoporosis ya. betul sekali. Jadi kalau tensi tinggi terus banyak organ yang bisa terkena. Oke, ternyata seberbahaya itu ya hipertensi ya, yang Betul. orang selalu anggap angin lalu saja gitu.
katakanlah pasien sudah nih, oke, Bapak atau Ibu terkena hipertensi, terkena tekanan darahnya tinggi. Nah, harus ngapain tuh pertama-tama yang mereka lakukan? Oke, jadi memang kalau berdasarkan panduan ada 2 kita untuk tata laksana hipertensi utamanya. Yang pertama adalah kita ubah pola hidup, gaya hidup kita berdasarkan olahraga, aktivitas fisik, terus juga makanan yang paling penting. Yang kedua adalah obat-obatan atau medikamentosa. Kapan kita pakai obat-obatan? Biasanya kalau tensinya itu kita bilang sudah masuk ke stadium 2. Stadium 2 tuh yang termasuk mungkin di 140, 150 ke atas ya. Dan disertai juga dengan faktor-faktor risiko lainnya. Mungkin dia sudah punya gula yang tidak terkontrol ataupun penyakit lainnya, riwayat stroke, ada penyakit ginjal dan lain sebagainya. Kita harus mulai pengobatan atau berikan obat-obatan dini di awal fase. Ya, pada saat ketahuan kita langsung berikan. Tapi kalau misalnya tekanan darahnya mungkin masih 140-an, terus tidak ada faktor risiko lainnya, kita bisa mulai dulu dari pola hidup. Selama 3-6 bulan, nggak usah lama-lama ya, Sobat PRK Jaya. Jadi kalau 3-6 bulan tidak bisa terkontrol juga tekanan darahnya, langsung kita berikan obat-obatan. Ya, jadi ya memang harus pakai obat-obatan ya Sobat PRK Jaya. Jadi nggak bisa tuh kita tanpa obat-obatan. Nah, pertanyaan juga nih sering, obat apakah seumur hidup untuk hipertensi? Karena biasanya kan, aduh nanti ginjalnya kena, kayak gitu ya. Baik, ya kalau kita sudah terdiagnosa hipertensi, ya obat jangka panjang, oke, bahkan bisa seumur hidup. Ya nanti biasanya kita akan mengontrol secara berkala tekanan darahnya. Yang paling kita bisa lakukan adalah adjustment dari dosis obatnya. Mungkin awalnya kita hanya berikan 1 jenis obat gitu ya, tapi kalau misalnya masih belum terkontrol, kita bisa kombinasi obatnya. Dan kita mainkan dosisnya saja gitu ya. Dan teman-teman semua tidak perlu takut obat-obatan ini menyebabkan ginjal rusak. Malah kalau kita tidak mengobati tekanan darahnya atau hipertensinya terus-terusan tinggi, tadi komplikasi yang bisa terjadi salah satunya adalah ke ginjal. Oleh karena itu ginjal bisa rusak, bisa sampai nanti terdiagnosa gagal ginjal, bahkan sampai ujung-ujungnya ke hemodialisa atau cuci darah. Nah itu yang kita nggak mau sebenarnya. Jadi jangan takut untuk minum obat, karena dokter pasti, kalau teman-teman semua rutin berobat dan kontrol ke dokter, dokter pasti akan mengecek fungsi ginjal kita secara berkala. Ya, kalau sudah mengalami penurunan, nah itu adalah efek dari suatu darah tingginya, harus tata laksana cepat. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk obat-obatan minum jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke Sobat PRK Jaya, sekian bincang-bincang kita mengenai hipertensi dengan Dokter Putra. Nah untuk Dokter Putra sendiri nih, ada nggak tips-tips yang bisa dilakukan untuk menjaga tekanan darah kita agar tetap baik? Baik sekali. Oke, jadi untuk Sobat PRK Jaya, kita punya 5 tips nih secara general, secara umum ya. Yang pertama, tadi udah kita bahas ya bareng-bareng, jaga asupan garam. Yang kedua, penting juga nih, jaga untuk berat badan. Ya. Terus yang ketiga, ya kita juga harus berolahraga secara teratur. Ya. Berapa sih kita bilang olahraga teratur itu? Ya lakukan selama 5-7 hari, ya minimal 30-60 menit sekali. Ya per harinya. Terus yang keempat, stop merokok. Dan yang terakhir nih, yang penting juga ya kita harus memperbanyak asupan vitamin dan mineral. Ya sudah banyak ya vitamin-vitamin yang dijual di pasaran ya. Sobat PRK Jaya juga bisa untuk mengkonsumsinya. Mungkin itu. Atau alami ya dari sayur, buah-buah ya. Sayur, buah, makanan serat semua ya, penting. Oke, terima kasih Dokter Putra. Terima kasih hari ini telah bincang-bincang mengenai hipertensi. Semoga sangat bermanfaat untuk para Sobat PRK Jaya. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. Saya Nabila. Saya Putra. Selamat Hari Hipertensi Sedunia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Dadah.